Halo, halo, halo sahabat Meta. Bertemu kembali di segmen Ngobrol Seru Dunia Kesehatan. Kali ini kita bicara yuk mengenai kolesterol yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Menurut WHO atau World Health Organization, kasus ini paling sering terjadi pada perempuan dibanding laki-laki. Dan berdasarkan NCEP-ATP3 menunjukkan masyarakat perkotaan lebih banyak menderita kolesterol tinggi dibanding pedesaan. Peningkatan dari lemak darah berperan utama terjadinya penumpukan plak lemak di pembuluh darah, yang dimana mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Nah, sahabat Meta, sampai di sini sudah kebayangkan mengapa kolesterol yang tinggi membunuh secara diam-diam. Penyebab terjadinya kolesterol tinggi adalah paling sering karena konsumsi makanan yang sembarangan. Nah, bagaimana kita mengetahui bila kita terkena kolesterol tinggi? Umumnya pada beberapa orang mungkin tidak timbul gejala, tapi tahu-taunya sudah muncul komplikasi karena dibiarkan dan tidak diobati. Walau begitu, sahabat Meta, apakah sudah tahu siapa saja yang perlu di-screening supaya mencegah terjadinya komplikasi dari kolesterol tinggi? Nah, berikut ini Meta Health akan berbagi beberapa kondisi yang perlu dilakukan screening. Yang pertama adalah perokok aktif, kemudian penderita diabetes, hipertensi, tiroid, obesitas, dan penyakit ginjal. Yang kedua adalah orang tua, yaitu laki-laki lebih dari 40 tahun dan wanita lebih dari 50 tahun. Yang ketiga adalah memiliki riwayat keluarga yang memiliki kolesterol tinggi, penyakit jantung, stroke, dan hipertensi. Apakah sahabat Meta Health pernah tahu pemeriksaan laboratorium apa saja yang diperiksa untuk mengetahui kolesterol tinggi? Nah, yang pertama yaitu pastinya kita melihat dari kolesterol total. Yang kedua yaitu kolesterol HDL dan LDL. Dan yang ketiga yaitu trigliserid. Yang perlu diketahui sebelum cek laboratoriumnya adalah puasa dulu ya selama 12 jam, kemudian jangan konsumsi obat kolesterol malamnya, karena bisa saja membuat hasil pemeriksaan tidak akurat. Oke, masuk ke akhir pembahasan kita. Akan mengetahui bagaimana mengobati kolesterol tinggi. Nah, pengobatan pada kolesterol tinggi tidak hanya dengan menggunakan obat-obatan ya, namun beberapa perubahan gaya hidup juga perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aktivitas fisik, yaitu dilakukan selama 30 menit dengan menurunkan 4-7 kilokalori per menit, atau setara totalnya 200 kilokalori per hari. Kegiatan yang disarankan meliputi jalan cepat, bersepeda statis, dan berenang. Selain itu, penguatan otot dilakukan minimal 2 hari dalam seminggu. Yang kedua adalah nutrisi medis, di mana yang diatur di sini adalah makanan rendah kalori, yaitu buah dan sayur, setara dengan lebih dari 5 porsi per hari. Kemudian ada biji-bijian setara dengan lebih dari sama dengan 6 porsi per hari. Kemudian ada ikan dan daging tanpa lemak. Yang ketiga adalah berhenti merokok. Nah, perokok merupakan faktor risiko kuat terjadinya penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah, dan stroke. Merokok membuat pembentukan plak di pembuluh darah yang sangat berbahaya. Nah, selanjutnya kita masuk ke obat-obatannya ya. Untuk obat-obatannya sendiri perlu disesuaikan. Disesuaikannya berdasarkan golongan, efek samping, dan juga kontraindikasi. Jadi, tidak boleh ya asal memberi obatnya di apotik. Nah, masuk ke golongan obat pertama yaitu statin. Obat ini paling banyak diresepin, di mana bekerjanya itu sebagai penghambat pembentukan kolesterol di hati. Golongan statin biasanya dikonsumsi 1 kali sehari pada malam hari. Jenis obat yang bisa ditemui adalah simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, lovastatin, dan piravastatin. Kemudian yang kedua adalah sintesis asam empedu, yang dimana obat ini, asam empedunya itu dihambat, sehingga penyerapannya dihambat, otomatis sirkulasi di hati pun terhambat. Nah, untuk jenis obatnya adalah
kolestiramin, kemudian kolestipol dengan dosis 2 takar 2-3 kali sehari. Obat-obatan tersebut juga dapat menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga adalah asam fibrat. Obat ini adalah bekerja sebagai penurunan trigliserid. Selain itu, obat ini juga meningkatkan kadar kolesterol HDL atau yang sering dikatakan kolesterol baik bagi tubuh. Jenis obatnya adalah Gemfibrozil 600 mg 2 kali sehari dan Fenofibrat dengan dosis 45-300 mg dosis sekali sehari. Yang keempat yaitu asam lemak omega 3 atau minyak ikan. Asam lemak omega 3 ini mempunyai efek menurunkan trigliserid dan juga menurunkan risiko kardiovaskular. Oke, mungkin itu saja yang dapat Meta Health bagikan pada segmen kali ini. Sampai bertemu di Ngobrol Seru Dunia Kesehatan segmen berikutnya. Jangan lupa mendukung channel ini dengan klik like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Meta.